Baik satu. Untuk itu kami undang untuk naik ke panggung atas nama Hanif Fatur Rahman SH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua agar bisa berkumpul pada pagi hari ini pada proses pelepasan calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Hukum Universitas Islam Malang periode ke-79. Tidak terlupakan juga kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan akan norma kepada zaman kemasan akan keadilan. Saya sampaikan hormat juga terhadap Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Anda Haji Junaidi MPD PhD, yang diwakili oleh Wakil Rektor 4 Dr. Hasan Zayadi SSI MSI. Dan juga tidak lupa kepada seluruh jajaran kepengurusan Rektorat Universitas Islam Malang. Dan juga tidak saya lupakan dan saya banggakan terhadap Dekanat Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, yaitu Bapak Dekan Dr. Arfan Kaimuddin SHMH yang telah mendukung kita semua dalam proses akademik maupun non-akademik untuk meraih beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai pengalaman di masa depan. Tidak lupa juga kepada Wakil Dekan 1, Ibu Pinastika Prajna Paramita SHMIL, yang telah menyusun kurikulum, dan juga Ibu Pita ini sebagai wali dosen saya. Kepada Wakil Dekan 2 tidak terlupakan Bapak Promovendus Muhammad Fahrudin Andriansah SHAMD SHMH yang telah berperan penting dalam proses kita semua dalam mendukung khususnya pada kegiatan-kegiatan kita, apalagi teman-teman yang sering mengikuti lomba ataupun kegiatan organisasi pasti minta uang kepada Bapak Farudin. Tidak lupa juga kepada Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Yandri Radi Anadi SHMKNMH yang telah menjadi dorongan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang untuk terus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam dunia kemahasiswaan FH Unisma, karena Bapak Yandri ini sangat bisa diajak ngobrol untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya bagi mahasiswa dan mahasiswa FH Unisma. Tidak saya lupakan juga kepada Ketua Kaprodi Bapak Dr. Hizbul Lutfi Asyarofi SHMH. Beliau ini dulu pernah menjadi pembina saya dalam perlombaan debat tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan alhamdulillah saat dicamber adanya Universitas Gadjah Mada, kami bisa mengalahkan Universitas Gadjah Mada. Dan juga saya haturkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang yang telah membimbing kami calon wisudawan dan wisudawati FH Unisma dalam dunia kependidikan hukum, apalagi kita mengetahui akan fakta yang terjadi di lapangan dan apa yang ada di teori. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan maaf terlebih dahulu juga terhadap Bapak Ibu Guru dosen
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, selama ini kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi Bapak Ibu dosen telah melakukan beberapa kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk itu kami memohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan di dunia perkuliahan. Tidak dilupakan juga terkhusus kepada orang tua dan wali mahasiswa, mahasiswi, calon wisudawan, wisudawati ke periode 79 Universitas Islam Malang yang telah mencurahkan waktu dan keringatnya kepada kami sehingga kami bisa meneruskan dunia perkuliahan ini khususnya di Fakultas Hukum. Mungkin telah banyak perjuangan yang ibu bapak korbankan kepada kami, kepada anak-anaknya untuk menjadikan kami bersarjana hukum, untuk kami bisa berproses lagi menegakkan keadilan di negara Indonesia. Kawan-kawan seperjuangan calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, kita di sini sudah saling mengenal dan bahkan mungkin sudah saling mempeributkan suatu hal. Kita pernah mengalami suatu problematika ataupun pernah mengalami suatu kebahagiaan bersama. Mau tangis, mau canda, mau kesedihan apapun itu, kita selalu membaginya bersama. Tetapi tidak melupakan, walaupun kita terkadang salah paham terhadap apa yang kita ucapkan ataupun kita lakukan terhadap satu sama lain, kita tetap saling mendukung satu sama lain. Apalagi saat mengerjakan tugas akhir skripsi. Tentu itu sangat berat, sehingga kita di sini memperjuangkannya bersama dan menjadikannya bersama. Telah sampailah kita pada titik terakhir pelepasan calon wisudawan dan wisudawati ke periode 79. Terima kasih kepada kawan-kawan calon wisudawan dan wisudawati yang telah membersamai proses kita semua untuk menjadikan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang lebih maju ke depannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mengingat suatu dalil dari Bet Imriti ya, yang mengatakan idil fatah asbati qadihi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Yang artinya seorang pemuda bila tidak yakin akan keyakinannya seorang pemuda bila yakin akan keyakinannya, derajatnya akan dinaikkan. Tetapi bila tidak yakin akan keyakinannya, dia tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Di sini kita sebagai calon wisudawan wisudawati Fakultas Hukum yang sudah bersarjana hukum kemarin saat yudisium harus yakin terhadap apa yang kita pelajari dalam kelas, bahwa keadilan adalah harga mati untuk hukum, bahwa kita sebagai sarjana hukum akan menghadapi suatu realita yang bahkan kita telah yakini saat ini, kita lihat di media sosial ataupun di depan mata kita sendiri, bahwa terkadang keadilan tidak memihak untuk kebenaran. Terkadang ini dijadikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk elit ataupun orang-orang berkuasa, sehingga orang-orang yang mungkin dalam kelas strata menengah ke bawah dibodoh-bodohi. Untuk itu kawan-kawan calon wisudawan dan wisudawati, sebagai bekal mental dari Fakultas Hukum untuk ke dunia praktek besoknya, baik di dunia praktisi hukum maupun di luar praktisi hukum, jangan pernah lupakan bahwa kita semua pernah dipelajari atau pernah diberikan pelajaran keadilan adalah harga mati untuk kita semua. Bahkan kalau bisa kita akan menjadi seorang yang didedikasikan sebagai justisia belen atau pembela keadilan. Pembela keadilan adalah orang yang tidak semena-mena, dia adalah orang yang bahkan darah atau nyawa pun akan dipertaruhkan untuk rasa keadilan. Sehingga itu, izinkan saya membawa pesan dari Lucius Calpurnius yang mengatakan fiat justitia ruat caelum, fiat justitia pariat mundus. Meskipun langit akan runtuh esok hari, meskipun bumi akan kiamat besok hari, keadilan harus tetap ditegakkan. Sehingga kita sebagai calon wisudawan dan wisudawati bersarjana hukum akan mengetahui bila mana ada jurang di antara apa yang seharusnya dasolen yang kita pelajari dalam kelas dan ternyata berbeda dengan apa yang terjadi dalam lapangan atau dasen, kita harus tetap memperjuangkan nilai-nilai keadilan itu sendiri.
Mungkin teman-teman pernah mengetahui ada penyampaian dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak Saldi Isra, yang mengatakan kemampuan sarjana hukum itu ada dua skill yang paling penting. Satu, bicara lancar. Dua, menulis bagus. Akan tetapi menurut hemat saya sendiri, menulis dan berbicara lancar itu tidak ada gunanya bila tidak ada keberanian. Sehingga mulai dari saat ini setidak-tidaknya kita mulai berani terlebih dahulu untuk melangkah, untuk merubah suatu problematika yang mungkin kita akan hadapi langsung di dunia praktik besok. Mungkin ini bisa menjadi suatu bekalan terhadap kita. Ada salah satu ayat Al-Quran yang bahkan ini tertulis di dinding perpustakaan Harvard Law School, yang berbunyi, surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fawwahu aula bihima fala tattabi'ul hawa in ta'dilu wa in talu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Kalaupun kesaksian itu memberatkan dirimu, ibu bapakmu atau kerabatmu, jika dia kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu menukar kata-kata atau enggan jadi saksi, sungguhnya Allah tahu segala apa yang kamu kerjakan. Teman-teman, mungkin ayat tersebut bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi diri besok hari sebagai penegak keadilan. Dan terakhir, tapi tidak kalah penting, izinkan saya menyatakan, bila kawan-kawan ditanyai oleh seseorang, ini arahnya kemana? Izinkan saya memparafrase kata-kata dari pria Solo itu lagi. Kita akan kembali ke kota kita masing-masing sebagai penegak hukum yang berkeadilan. Terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih.